نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة والأخوات معاشر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات bapak-bapak dan ibu-ibu, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di petang hari yang mudah-mudahan diberikan berkah ini, di waktu doa diijabah insyaallah oleh Allah SWT, kita memohon kepadanya semoga menjadikan majelis kita ini sebagai tanda syukur kita kepadanya dan menjadi amal saleh yang menambah panjangnya catatan kebaikan kita, yang mudah-mudahan ketika dibuka di akhirat membahagiakan dan menggembirakan kita. Amin. Khususnya majelis yang mengkaji atau mengaji di dalamnya tentang petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitabnya atau melalui kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasanya cukup lama kita tidak jumpa. Terakhir ada yang tahu? Tanggal 27 Februari. Sejak dilarang berkumpul, baru sekarang kita sempat berkumpul. Itu pun masih dalam suasana PSBM, yaitu pembatasan sosial berskala skala mikro. Mudah-mudahan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang segera mengangkat wabah ini dan kita kembali seperti kehidupan yang biasa insyaallah taala, tanpa ada kekhawatiran lagi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan segera, dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan limpahan rahmat, ampunan, dan diterima di sisinya amal-amal salehnya, dan dihapuskan segala salah dan khilafnya. Karena sakit itu adalah mensucikan, membersihkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan mereka menjadi
syahid di sisinya. Amin. Kita kembali mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan dan kekokohan dalam diri kita untuk senantiasa mempelajari, memahami dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena disitulah keselamatan kita. Bahwa Nabi menjamin bahwa sesungguhnya saya tinggalkan pada kalian dua pusaka. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian takkan binasa, takkan sesat selamanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memegangnya dengan kuat, menjalaninya dengan penuh keimanan dan cinta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita hadir pada petang hari ini. Semoga tidak lama-lama, sampai selesai saja ya, karena tentu saja ada pembatasan dari panitia, tidak boleh lama-lama, kemudian tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh dekat-dekat, dan sebagainya, banyak tidak. Nah, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, karena hadis hari ini juga pendek. Kalau saya tak salah ini salah rekam, hadis yang ke-32 gitu ya ketuanya. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadits ats-tsani wa-ats-tsalasun, hadis yang ke-32, berarti 34 dari hadis sebaran itu sudah selesai. Ini sudah mendekati akhir dari kita selesai Arba'in ini. Dulu kalau tidak salah kita pernah berjanji kalau sudah selesai kita adakan lomba hafalannya. Ya, siapa yang berminat ikut dari sekarang. Kalau pengurus siap melaksanakan, saya siap menyiapkan hadiahnya. Tapi sesuai kemampuan saya. Saya siapkan hadiahnya. Ya, dan saya upayakan seluruh peserta dapat hadiah. Yang juara khusus, tapi yang peserta semuanya dapat hadiah. Tapi kalau pada impian tidak sanggup, saya lebih tidak sanggup lagi gitu ya. Nah, ya tergantung nanti. Jadi ya kalau yang ada berminat, ya sekarang mulai menghafalkannya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita. Walaupun hadis tentang siapa yang hafal 40 hadis nanti dibangkitkan hari kiamat seperti seorang faqih, orang lain seorang alim, orang lain bersama para malaikat dan sebagainya. Tidak sahih, walaupun banyak jalannya, tapi tidak sahih. Tapi dan kita sudah sebutkan di muqaddimah dulu. Mungkin di antara itu yang tidak ada. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Al-hadits ats-tsani wa ats-tsalasun. Hadis yang ke-32. Qala rahimahullah an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dhirar, la darara wa la dhirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد ولو طرق يقوي بعضها بعضا. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang sering didengar atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara
tidak boleh memberikan mudarat, baik tidak sengaja, wala dirar, dan tidak pula boleh memberi mudarat dengan sengaja. Jadi ad-dararu daripada darra yadurru darara, yaitu memberi mudarat sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau mudarat masdar daripada darra yudaru mudaratan wa diraran, ini adalah sengaja memberikan mudarat atau saling memberikan mudarat. Ya, sengaja memberikan mudarat atau saling memberikan mudarat. Jadi hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT adalah menjadi kaidah besar dalam Islam, bahwa segala yang mendatangkan mudarat baik disengaja oleh yang melakukannya atau tidak disengaja, maka dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Cuma bedanya yang tidak sengaja tidak dihukum, tapi yang sengaja dihukum. Karena apa? Yang tidak sengaja dia tidak berniat. Tapi tidak dihukum ini bukanlah maknanya tidak mengganti kerugian. Karena ada hukuman, ada ganti kerugian. Contoh, ya, yang tidak sengaja. Apa contohnya? Antum bikin sesuatu bermudarat tapi tidak sengaja. Apa contohnya? Di musim pandemi ini paling mudah jadi contoh. Ya, saya keluar tidak pakai masker, tidak pernah berniat untuk mendatangkan mudarat pada orang lain. Betul? Antum tidak pakai masker sengaja tidak memberi mudarat? Tidak. Alhamdulillah, tidak berdosa insyaallah. Ya. Tapi tetap tak boleh. Tetap tidak boleh. Apa sebab? Apa sebab? Karena mudarat itu mesti dihilangkan. Makanya saya tidak sengaja, tapi mendatangkan mudarat tetap tidak boleh. Misalnya, antum nyiram bunga di depan rumah, pakai air bekas basuhan hingga piring kita, kan bikin subur tanaman itu katanya, ya? Betul? Enggak tahu bentuk. Kalau sekarang ya lagi sabun sama sabun ya. Dulu kuah-kuah ini jadi untuk menyuburkan tanaman ada. Antum siramkan di tanaman depan rumah antum. Pernah tak berniat mendatangkan mudarat ke orang sebelah? Tidak kan? Tapi ternyata di sebelah tidak asap oleh kita, ya. Karena baunya dia tidak tahan. Rumah kita mungkin karena rumah kita besar dan tertutup sehingga tidak sampai bau ke rumah kita. Tetapi orang sebelah sampai atau tidak? Tidak sampai. Ini termasuk contoh mudarat yang tidak disengaja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi contoh? Banyak. Antum pernah jualan di atas trotoar. Misalnya, pernah tidak berniat sengaja aku untuk mendatangkan mudarat bagi orang? Tidak ada niat. Tetapi mendatangkan mudarat atau tidak? Mendatangkan mudarat. Sebab pejalan kaki tidak punya jalan lagi,
Maka mau tidak mau mereka berjalan, ambil jalannya mobil, motor. Ini bisa mendatangkan mudarat yang besar. Bisa-bisa di saat dia melintas di jalan mobil atau motor, dia tertabrak. Ini contoh dari mudarat yang tidak disengaja. Maka boleh tidak jual di atas trotoar, walaupun tidak niat mendatangkan mudarat. Bahkan tujuannya supaya orang cepat bisa beli dekat. Kalau saya jualan di Pujasera, lah jauh orang datang ke situ. Tapi di sini dekat rumah. Ini contoh mudarat. Makanya lahirlah kaidah ad-darar yuzal. Yang namanya kemudaratan itu mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Baik, aku contoh lagi. Ini ada sependek cuma. Contoh sebenarnya. Orang yang merokok di tempat umum, dia sengaja mendatangkan mudarat atau tidak? Padahal mereka tidak. Mereka tidak mungkin sengaja aku merokok untuk bikin orang sesak nafas. Tidak ada. Tapi ini mudaratnya pasti atau tidak? Pasti. Dalam nikotin itu ada kandungan 4.000 jenis bakteri. Saya hanya menukil ahlinya. Antum kalau punya data tandingan silahkan. Makanya merokok di tempat ramai mesti dilarang. Makanya aturan daerah, atau undang-undang namanya, atau peraturan masjid, peraturan lingkungan, dilarang merokok di dalam masjid. Ini bikin meriang para ustaz dulu. Karena dulu ustaz, saya ingat di masa saya kecil dulu, rata-rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dulu sekarang masih sama. La ilaha illallah, ada banyak kurang. Dulu rata-rata masjid itu ada asbak di setiap apa namanya? Kalau di kampung namanya sentro, apa namanya? Sentro. Ya, tempat. Jadi di situ ada asbak. Dan terus terang saya pernah menyembunyikan itu. Ya. Kalau dikasih tahu nggak mau tahu mereka, marah mereka dikasih tahu. Saya sembunyikan. Kaum muslimin adalah. Kenapa? Karena ad-darar yuzal. Segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Maka bab ini, hadis ini masuk ke seluruh bab, khususnya bab muamalat, bahkan bab ibadat. Ya, contoh mudarat yang antum tidak sengaja. Antum rajin sholat malam, sholat malam, dan suaranya masalah indah, merdu tartilnya karena sudah ikut tahsin. Maka antum bangun malam jam 3 atau jam 2, bahkan ada yang jam 1. Di samping ada teman yang baru tidur dari jam 1, antum bangun jam 2, lalu antum baca dengan semangatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat suaranya sampai tetangga di sebelah terbangun. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah juga termasuk mudarat yang harus dihilangkan. Walaupun hadis ini dari sisi sanad didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, karena diriwayatkan oleh Malik mursal disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tetapi hadis-hadis lain yang semakna banyak. Nabi alaihissalam pernah suatu malam di bulan Ramadan mendengar para sahabat masing-masing sholat dengan mengangkat suaranya baca Quran. Lalu Nabi menyingkap kain pintunya gitu dan melihat sahabat, ayuhan nas,
kullukum yunaji rabbah. Wahai jemaah, masing-masing kalian ini bermunajat dengan Rabbnya. Ya tak? Ada yang berdoa, ada yang apalagi berzikir, ada yang baca Quran dan seterusnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Dalam ayat dikatakan la yadhhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'ani fil masjid. Karena masing-masing punya hajat, berdoa, baca Quran, terganggu atau tidak? Terganggu enggak? Ya, kalau aku tidak terganggu lebih hebat dari saya. Saya ketika di mobil bunyi radio korbannya, habis itu saya baca doa subuh, sering doanya terputus, tidak tahu di mana putusnya. Berarti terganggu pula? Terganggu. Orang misalnya antum sholat masbuk 2 rakaat, habis itu orang di masjid ribut-ribut sambil berzikir. Ini berzikir tapi suaranya lebih keras daripada baca Al-Fatihah kan. Ketika Al-Fatihah mic-nya di sini. Ketika baca zikir mic-nya dibuka sini bawa mulut begini. Mana yang lebih keras? Baik, terganggu tak? Terganggu? Yang betul ini. Ada yang bilang enggak kan? Suara motor lebih keras. Ya, suara motor kan lewatnya sekali lewat. Kalau ini enggak sampai selesai. Kadang kita selesai sholat yang zikir belum selesai. Apalagi sambil goyang-goyang kepala dan sebagainya. Terganggu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat Allah, yang seperti ini mudarat, walaupun tidak disengaja. Antum baca Quran di masjid tapi orang terganggu, tidak sengaja mengganggu, maka mesti dihentikan. Saya pernah menghadiri sebuah kajian, saya ngisi narasumbernya. Sebelum mulai kan orang biasa di masjid menghidupkan lagu. Kalau saya menamanya kan dangdut Arab. Dangdut Arab. Orang kita disebutnya lagu Islami. Karena memang bahasanya bahasa Arab. Cuman apa istilahnya kalau musik itu musiknya masih aliran dangdut Arab. Liriknya memang liriknya dirubah. Dan anehnya lagi sebagian karena tidak paham bahasa Arab, asli dangdut Arab diputarnya. Asli dangdut Arab diputarnya. Lalu saya sampaikan ke panitia melalui utusan dulu supaya dimatikan. Karena orang yang datang ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang mau sholat duha karena waktu pagi. Ada yang mau berzikir, atau mungkin ada yang melepas kantornya sambil tidur nunggu acara dimulai dan sebagainya. Ini mudarat. Disengaja atau tidak? Tidak disengaja. Tujuannya mungkin baik, memanggil orang datang ke masjid. Kalau dipanggil dengan ngaji, jarang yang datang. Tapi panggil dengan dangdut, ramai yang datang. Makanya sekarang pun selawatan sudah mulai pakai irama dangdutan. Kenapa? Memang orang sukanya bergoyang dibanding lebih daripada tafakkur. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi tidak diberi seorang. Akhirnya terpaksa saya turun tangan. Dan karena panitia, karena saya jauh tempatnya, orang pun tak kenal kan. Saya kenalkan diri dulu. Mohon maaf, saya Dr. Dasman yang akan ngisi nanti. Tolong musiknya dimatikan karena ada yang mau sholat, ada yang mau baca Quran. Oh ya, baru dimatikan. Jadi kaum muslimin sebagian orang berniat baik, tidak menyangka itu mendatangkan mudarat. Apalagi yang namanya musik itu yang sahih di antara pendapat ulama adalah haram. Yang diharamkan bukan hanya lagunya, lagu secara khusus pembahasannya. Kalau lagu ada khilafnya.
Tapi kalau musik itu hukum asalnya imam yang 4 sepakat mengharamkannya. Makanya kalau nak dengar juga tentu kalau bisa ninggalin, tolong jangan di masjid. Nah, jangan di masjid karena mendatangkan mudarat bagi orang lain. Kalau mau dengar juga nanti misalnya bagi saya masih halal, tolong jangan di tempat-tempat ibadah dan orangnya ramai. Kenapa? Karena di situ ada orang yang terganggu. Karena yang asalnya masjid bukan tempat memutar. Asalnya masjid bukan untuk memutar. Masjid didirikan untuk apa? Fi buyutin adzinallah. Sambung. Ayo coba. An turfa wa yuzkara fiha ismuh fiha rijal la tulhim tijaratu an zikrillah. Di rumah-rumah yang diizinkan untuk dibangun, ditinggikan dan disebut di dalamnya zikrullah. Jadi rumah-rumah Allah ini untuk mendirikan zikrullah dan salat, bukan untuk berlagu. Kalau masalah lagu lain lagi nanti pembahasannya. Ya, kalau lagu dengan niat beribadah, justru ini sepakat ulama mengatakan tak boleh. Karena ibadah kita bukan dengan berlagu, bukan berlagu. Jelas muslim, ya. Dengan niat ibadah itu sepakat ulama mengatakan tak boleh. Saya beribadah dengan berlagu. Kenapa? Ada tasyabuh dengan umat lain. Yang berlagu sambil ibadahnya umat apa? Ustaz, yang ibadahnya pakai berlagu umat apa? Nasrani. Kita dilarang meniru Nasrani. Sahih? Walaupun sebenarnya dalam agama Nasrani hukum asalnya juga musik diharamkan, cuman dirubah-rubah oleh para petinggi agamanya. Dikatakan petinggi agama bukan ulamanya. Sebagaimana dalam Islam juga banyak petinggi agama yang merubah-rubah ini. Ada pun bentuk yang fasik, isinya lagu-lagu mengundang syahwat dan sebagainya juga sepakat haram. Cuma terjadi khilaf di antara ulama bila seandainya isinya baik. Isinya baik. Tetapi dengan irama lagu-lagu yang tidak baik. Isinya baik, untuk misalnya tentang puji-pujian terhadap Islam, semangat dia, tetapi mengikut irama lagu yang tidak baik. Pahamnya? Aransemen musiknya ya lagu selawat tapi hip hop. Ya, ada hip hop, rap dan sebagainya. Ini mengikutnya seperti ini namanya. Tapi kalau luput dari irama-irama yang dilarang, sebagian membolehkan, sebagian boleh. Tapi kalau niatnya lagu untuk ibadah, itu sepakat ulama tidak membolehkan. Saya sekarang berzikir karena Allah, tapi dengan berlagu, itu tidak boleh, karena mengada-ngada dalam agama. Saya tidak tahu ada khilaf di dalamnya, bukan masalah khilafiyah. Kembali ke masalah kita. Tidak boleh mendatangkan mudarat walaupun tidak disengaja. Ustaz, apa contoh lagi? Tidak sengaja. Tadi jualan di trotoar, menghidupkan lagu di masjid, atau ngaji sekalipun di masjid dengan suara tinggi. Tidak ada orang berniat untuk mengganggu, tetapi ternyata mengganggu, maka wajib untuk dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Segala yang mendatangkan mudarat itu mesti dihilangkan. Apalagi kalau jelas-jelas bertentangan dengan yang disyariatkan. Orang sholat malam tadi, di samping orang tidur, dia sengaja yang baca Al-Quran dengan suara Sudais, misalnya suara lantang tinggi, atau yang lebih tinggi lagi Abdullah Al-Juhani, kaum muslimin dan muslimat, sehingga kawan tidak bisa tidur. Mudarat tak? Mudarat. Antum nikmat dia setengah mati dia.
nak tegur segan, ini senior. Apalagi senior dalam ngaji pula. Awak baru ngaji. Maka seperti ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah harus dihindari. Apalagi contohnya, antum bikin polisi tidur. Tahu polisi tidur? Polisi jarang tidurnya nih, oleh itu polisi tidur. Tak boleh. Rata-rata kita tak berniat buruk untuk itu demi keselamatan anak-anak. Ya Syekh, anak-anak seharusnya tempat mainnya di mana? Di jalan atau di rumah? Di rumah atau tempat bermain, bukan di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum juga ketika lewat dalam kompleks jangan samakan dengan di jalan tol. Nah, itu masalah juga. Jadi mudarat ini bertentang dua mudarat. Mudarat pertama adalah orang kecak-kecak dalam, sehingga bagaimana pasti terganggu karena anak. Mudarat kedua membuat tanggul yang tadi mengganggu pengendara. Bahkan ada yang sampai menyentuh sasis mobil, menyentuh motor sasisnya ya, dan sebagainya. Ada yang nyangkut benar. Nyangkut pasti antum menggerutu. Sepola dan sebagainya. Pasti antum mengutuk. Maka yang seperti ini muslimin seharusnya tidak diadakan. Cuma mudaratnya karena para pengendara yang tidak menjaga adab berkendara. Ya banyak yang tidak menjaga adab berkendara. Maka terpaksa mudarat yang ringan ini dilakukan untuk menghindari mudarat yang lebih berat. Tapi pada intinya kalau memang dalam kondisi aman dan orang jalan di situ lewat dengan kecepatan tinggi, maka tetap ini tidak boleh dibuat karena mengganggu pejalan. Kadang-kadang pejalan kaki dia tertumpu di situ kakinya. Ya tak? Baiklah kaum muslimin. Ini contoh-contoh mudarat yang tidak disengaja. Nah, kalau yang tidak disengaja saja dilarang, apalagi yang disengaja. Makanya dalam saya katakan tadi, dalam bab muamalah, bahkan dalam bab ibadah, ya, segala hal yang mendatangkan mudarat mesti dihindarkan. Mungkin ada pertanyaan seperti ini atau saya pertanyaan seperti ini. Saya berhutang dan juga harus nak ikut berkorban. Mana yang saya dahulukan? Ya utang, apa sebab? Antum tidak berkorban tak ada mudaratnya, tapi utang tak dibayar ada mudaratnya, kecuali hutang yang tidak jatuh tempo. Dan sekarang kan orang rata-rata hutang, ada hutang yang jatuh temponya 3 tahun atau bisa diangsur penilaian. Tapi kalau seandainya hutang harus dibayar tapi belum dibayar, maka tidak boleh berkorban dulu karena memberikan mudarat kepada orang yang memberikan hutang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi Nabi melarang bai'un najash. Kenapa? Karena mendatangkan mudarat. Ada orang nak beli dengan harga murah, tiba-tiba datang antum mengangkat harganya. Misalnya dia nak beli mobil 100 juta, lalu antum datang mengganggu. Kalau saya berani beli 115, berarti tidak mau beli, supaya penjual menaikkan harga. Akhirnya orang yang sudah terlanjur jatuh hati dengan mobil itu, nah 115 lah, yang seharusnya dari 100 juta. Ini namanya bai'un najash. Baik ada kompromi kesepakatan antara penjual dengan yang melakukan atau tanpa ada kesepakatan, tetap dilarang bai'un najash. Karena mendatangkan mudarat. Sebagaimana dilarang menjual atau membeli sesuatu yang belum dimiliki. Misalnya atau jual ikan di Sungai Kampar. Di sini banyak ikan kopi ini kan, tapi masih bertulang di Kampar masih. Atau jual yang belum antum tangkap.
Ternyata 5 hari nangkep tidak dapat ya. Mudah ya. Ini namanya ada ghabarnya di situ, tidak jelas yang dijual. Pasti mendatangkan mudarat. Dan seterusnya sampai riba diharamkan juga karena mendatangkan mudarat. Antum bayar tepat waktu kena apa? Kena bunga. Sah? Kalau bayar tidak tepat waktu, kena penalti. Kalau penalti pasti gol ya. Jadi penalti. Kena penalti ditambah bunga berbunga. Maka diharamkan riba karena mendatangkan mudarat. Antum sedang sholat, tiba-tiba ada yang nak minta dikeluarkan. Ditahan. Kamu macam-macam aja, saya sedang sholat ganggu gitu ya. Tidak, tinggalkan sholat. Kadang membatalkan membatalkan amalan itu haram. Tapi karena ada mudarat, kalau diteruskan maka boleh ditinggalkan. Jelas? Makanya la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbatha. Tidak boleh seseorang melanjutkan sholatnya sambil menahan dua akhbath, yaitu air kecil atau air besar. Tidak boleh. Sebagaimana antum kalau pergi sholat, orang dah qamat nih, makanan dah terhidang, awak dah ngilap nengoknya, perut dah bunyi-bunyi. Maklumlah makan pagi di jamaah dan makan malam. Tiba-tiba azan sholat isya. Ya maklum mahasiswa biasa gitu kan. Biasa kan? Ya, saya paham lah, saya kan juga pernah ngajar mahasiswa lagi di pondok. Kami kalau di dalam dulu itu sering makan pagi Selasa itu dengan makan siang dan makan malam di jamaah akhir. Ya, karena Rabu libur, jadi sore Selasa baru pulang. Selesai jam 2, selesai sholat zuhur di pondok, baru pulang. Kadang-kadang jalan kaki itu pulang ke Muarajamil. Jadi sarapan pagi tadi nggak ada, makan siang ditahan. Nanti sampai di rumah jam maghrib atau sebelum maghrib. Kadang-kadang pas maghrib sampai baru makan malam jamak. Jadi bukan 2 makan lagi, 3 makan di jamak. Nah, ketika kita mau makan, makanan sudah tersedia. Lalu qamat dikumandangkan. Gimana hukumnya? Makan. Sekalipun tak sempat sholat Jumat. Begitulah mudarat mesti dihilangkan. Tapi jangan sengaja tiap hari gitu. Pas mau qamat dihilangkan makanan. Kan ada hadisnya, iza uqimatis shalah wa hadaratil isya fabda'u bil isya. Apabila qamat dikumandangkan dan makanan sudah terhidang, maka mulai makan dulu. Nanti dibuat mie sama istri kan, nanti per 15 menjelang azan tolong dihidangkan. Iya, berarti ada kita buat jadwal, bukan? Ini ada waktu-waktunya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau pernah tak sholat jemaah karena makan. Maklum, walau alam saya tidak tahu kenapa beliau waktu itu terlambat ininya. Orang sholat, makanan dan hidang tadi makan. Seperti inilah disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkaitan lagi dengan masalah kita kadang-kadang lebih banyak beragama dengan perasaan kan. Ini ya, gimana seorang ulama besar tak sholat jemaah ini, apalagi di musim pandemi seperti hari ini, kan banyak. Anda ustaz penakut, begitu ya, ustaz penakut. Semua agama ustaz dibilang penakut gitu. Yang tak ustaz lebih kuat imannya daripada ustaz. Ini karena perasaan. Ya kan, apalagi di masa lockdown dan PSBB kemarin, banyak yang menghukum ustaz. Ustaz diundang penakut. Sama corona aja takut, tidak nampak takut, apalagi kita nampak musuhnya. Kita justru karena tidak nampak ini karena takut. Antum baca auzubillah setiap hari karena apa? Karena musuhnya tidak nampak. Disinilah bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu.
perasaan yang dimainkan. Nah saya kok aman-aman aja, tidak pernah pakai masker, tidak pernah. Pokoknya semua kegiatan tidak pernah diantikan. Kaidah seperti ini, ya kalau dipakai orang akan beralasan kenapa sering melanggar lalu lintas, parkir sembarangan, memotong lampu merah dan sebagainya. Alasannya apa? Dan sejak pohon dapat jaminya dan pohon bawah lampu merah. Paham? Sejak pandai naik motor, tidak pernah berhenti di lampu merah, tidak pernah kecelakaan gitu. Kan tujuannya supaya jangan celaka. Ini logika orang-orang jahil. Dulu ketika Nabi SAW datang berdakwah, logikanya Abu Jahal disebut Abu Jahal kenapa? Karena bodoh? Enggak, dia lebih pintar dari aku. Kalau pandai bahasa Arab kan? Iya kan? Antum pandai bahasa Arab? Enggak, Abu Jahal pandai bahasa Arab. Antum pernah datang sampai ke Palestina, sampai ke Suriah? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Antum perjalanannya berapa jam? Abu Jahal naik berapa? Kan yang pedang? Naik juga, naik kuda? Naik juga, itu lagi ngapain? Duit sudah dia sendiri atau masih dengan orang tua? Dengan orang tua? Umur berapa? 22. Abu Jahal umur 16 sudah punya anaknya. Bodoh ya? Cuma berpikirnya tidak dibimbing oleh wahyu sehingga jadi jahil. Maka setiap orang yang taat tidak taat pada aturan Allah dan Rasul, sekalipun orang jenius gelarnya 1 meter, tetap jahiliyah. Jadi alasan orang ini saya melanggar lampu merah tidak pernah kecelakaan. Ini bisa diterima enggak? Bisa terima? Tidak bisa. Aturan itu dibuat memang tujuannya itu, tapi bukan itu sebabnya. Kalau itu nanti yang jualan di trotoar beralasan juga. Sejak saya jualan tidak pernah ada pejalan kaki yang komplit. Iya kan? Sama dengan yang merokok nanti juga bilang selama saya merokok, saya sambil ceramah merokok tak ada yang komplit. Orang takut malah, apalagi sama ustaz digertak pun sama ustaz. Karena ada sebagai ustaz yang gertak dulu kampung-kampung. Masalah khilafiyah ini kalau tak selesai di masjid, kita selesaikan di luar satu-satu. Ada pula nantang dipakai gitu. Cuma cepatnya orang takut orang. Bukan tidak berani. Saya nanya, saya sering ceramah dengan ibu-ibu. Ya sebagai ibu-ibu ya, saya tanya, ibu mana yang lebih suka? Di sini ada ibu kan? Mana lebih suka? Suaminya merokok atau tidak? Rata-rata jawabannya lebih suka tidak merokok. Maka siapa yang belum terlanjur, tolong yang dicicipi ya. Kalau yang sudah, segera menyadari. Karena istri senang suami tidak merokok. Pasalnya apa? Kalau antum merokok, antum lebih cinta sama rokok daripada istri. Istri minta duit sejak subuh kemarin, siangnya belum, sorenya belum dikasih. Tapi kalau rokok minta duit, tidak ada duit akan berani minjam sama orang. Betul kan? Berarti mana yang lebih cinta? Iya, ada orang makin atau orang kantor curi, kita cuma rokok. Dan saya rokok berkekulingnya. Saya lebih duluan cinta sama rokok daripada sama kamu. Yang kedua, macam sering uang istri diambil oleh suami gara-gara rokok gitu. Ia setengah dipaksa. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, maka mudarat itu mesti dihindari, sengaja atau tidak. Kalau yang sengaja, contohnya seperti tadi lah, jual, kita angkat harga untuk memberikan mudarat kepada orang yang membeli tadi. Ini tidak boleh. Atau dulu di masa jahiliyah dulu orang menjatuhkan talak sembarangan. Jatuhkan talak ketika iddahnya habis, rujuk lagi. Lalu jatuhkan lagi talak, rujuk lagi. Jatuhkan talak, rujuk lagi. Akhirnya sang istri ini
dikatakan punya suami tak pernah menikmati karena nafkah tak dibayar, tak diberikan. Dikatakan tidak bersuami, dia terikat dengan ikatan pernikahan. Jelas ya? Kalau suami nyaman karena waktu itu orang istrinya. Kalau sekarang orang beristri lebih dari satu, aib kan? Iya. Iya. Saya coba nanti kalau Ustaz Dasman nikah lagi, apa kira-kira komentar jemaah? Ustaznya ya, cuma Ustaznya ya. Itu rasanya. Ternyata matanya tajam juga Ustaz. Pasti komentar, iya kan? Dulu di masa-masa dia dulu, siapa yang istrinya satu itu dikomentari miring. Yang jantan ini dah, itu masanya. Kamu ini jantan atau tidak? Makanya waktu itu laki-laki karena belum diatur dengan aturan syariat, mereka sengaja menceraikan, rujuk lagi cerai, rujuk lagi cerai, rujuk tanpa ada batas. Maka syariat memberikan batas karena ini mendatangkan mudarat. Maka akhirnya dibatasi hanya sampai 2 kali. Yang ketiga tak ada kesempatan lagi. Kecuali nikah dia lalu cerai, dan itu tak boleh pakai bayar. Tak boleh, diharamkan lagi. Karena ini juga kedua mendatangkan mudarat. Jelas kaum muslimin? Makanya ya kalau sudah nikah dengan yang lain, antum tahu tak, ibu-ibu ini lebih gampang melupakan kita daripada kita. Ya, para ulama maqasid ketika membahas kenapa wanita itu kalau meninggal suaminya mesti pakai iddah, betul kan? Apa sebabnya? Ulama selalu menyebutkan bahwa supaya diketahui dia hamil atau tidak. Kalau hamil boleh nikah. Syekh, hamil boleh nikah? Tak boleh. Hamil yang halal saja tak boleh nikah, apalagi hamil yang saya ulang lagi. Sekarang kan banyak orang menikah setelah hamil dulu. Auzubillah. Nah, orang yang hamil halal tidak boleh menikah, betul? Apalagi yang hamil haram. Makanya kompilasi hukum Islam Indonesia ini harus dikompilasi lagi. Karena di dalam kompilasi dipublik pendapat yang marjuh, yaitu boleh dinikahkan orang yang dalam keadaan hamil, sehingga dengan izin dengan keputusan itu laporan orang-orang di KUA bahwasanya dari 10 yang menikah itu beberapa tahun yang lalu nih. Sekarang saya tahu lagi dari 10 orang yang menikah menghadap ke KUA, 6 sudah berzina. Nauzubillah. Dari 10 itu belum tercatat orang yang berzina semalam menjelang akad nikah. Karena sebagian sudah nikah, kan kita sudah nikah juga. Karena tidak berilmu dikiranya ini sudah halal. Akhirnya kalau benar pendapat, dan ini yang kita yakini, bahwa menikah dalam keadaan hamil tidak halal, berarti dia berzina selamat. Tapi kalau seandainya ini tidak benar, berarti dia selamat. Wallahu a'lam, tapi saya cenderung pada pendapat tidak boleh dinikahkan. Alasan orang ini kenapa diambil pendapat itu, menghindari aib keluarga. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu sebenarnya dengan kita. Ketika aibnya dilindungi, orang tidak khawatir lagi. Tapi ketika aibnya terlindungi, orang sekarang nekat melakukan. Kan mau nikah juga nanti. Berapa banyak rayon-rayon syaitannya. Nah, yang mudarat seperti ini mesti dihilangkan. Sekarang aturan itu, kompilasi itu mendatangkan mudarat besar bagi para pemuda, para remaja-remaja, sehingga mereka berzina karena aman bisa dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Maka yang mudarat seperti ini harus dihilangkan sebenarnya dalam hukum. Ya, Syekh? Dan seterusnya
Maka hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, walaupun lafaz yang seperti ini diperselisihkan ulama, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya menguatkan hadis ini. Menguatkan hadis ini karena banyak jalannya walaupun dhaif, tapi masing-masing menguatkan yang lain. Jadi mereka mengatakan sebagian diriwayatkan secara mursal seperti riwayat Imam Malik, dan ada yang mengatakan riwayatnya mausul seperti riwayat Imam Ad-Daraqutni atau Ibnu Majah dan Imam Ad-Daraqutni, dan Imam An-Nawawi mengatakan haditsun hasan. Haditsun hasan. Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa memberi mudarat tidak boleh, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu dari saat ini kita berjanji bahwa saya setiap keluar mesti pakai masker. Kenapa? Saya memang tidak sengaja untuk memberi mudarat, tapi saya tidak tahu bisa-bisa ada mudarat. Maka pakailah, ikutilah. Ditambah dengan memang itu sudah aturan yang ditetapkan. Alhamdulillah negeri-negeri yang patuh cepat selesainya, tapi negeri-negeri yang banyak membantah lambat selesai. Maka taat itu nikmat. Taat itu nikmat. Maka kita kan karena terlalu banyak demokrasi sehingga asal di demo dikit berubah aturan. Kita tidak. Taat itu nikmat. Makanya para ulama dalam ilmu akidah selalu mengkhususkan bahasan dengan ta'atu waliyil amri, taat kepada pemimpin. Bahkan itu seperti kata Imam Al-Barbahari, ciri khas yang menentukan ahlus sunnah yang sesungguhnya dengan yang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah selalu menegakkan pilar ta'atu waliyil amri, taat kepada waliul amri, sekalipun waliul amri ini orang yang fasik, sekalipun dia orang yang pelanggar, sendiri melanggar aturan, bahkan dalam bahasa sekarang orang yang korupsi. Nabi sudah tahu nanti akan datang zamannya pemimpin-pemimpin yang mementingkan dia dan kroninya. Ada nggak zaman kita yang bilang iya nanti takut untuk ya? Akan ada. Nabi katakan itu. Lalu bagaimana kau suruh kami ya Rasulullah? Katanya isma' wa ati', dengar dan taat. Jelas? Dengar dan taat. Karena mereka bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepada mereka, dan kalian akan diminta bertanggung jawab tentang ketaatan kalian kepada mereka selama tidak maksiat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, pakai masker maksiat? Tidak. Bermudarat? Tidak kan? Baik, tidak keluar rumah maksiat? Jangan keluar rumah maksiat? Serius nanya dia. Tidak maksiat kan? Kita disuruh sering di rumah. Lebih bagus lah. Bagi yang sudah keluarga lebih produktif. Nah, jadi kamu semua, iya sering. Nah, ini saya pernah diskusi dengan beliau ini tentang asal usul dua suku besar yang saling berseteru. Mana yang asal, mana yang far'a. Saya sudah tunjukkan sama beliau. Karena beliau beralasan kenapa lebih banyak yang ini. Saya bilang tempatnya sejuk, jadi sering kumpul di rumah. Tempatnya belum paham masalah ini, masih di bawah umurnya. Jadi kaum muslimin muslimat ada pada. Jadi pakai masker bukan maksiat, mengurangi keluar rumah bukan maksiat, dan seterusnya. Apalagi tadi masih orang tua yang kasih makanya ya alhamdulillah. Oleh sebab itu patuhi saja selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih tenang hati kita. Lampu merah, pas merah berhenti. Walaupun tak ada orang sama sekali. Sebab apa? Sebab orang yang biasa taat itu tenang hatinya. Tidak seperti orang Badui itu di Qasim di Arab Saudi, dia melanggar lampu merah. Itu bapak-bapaknya di belakangnya polisi patroli, dikejar, dihentikan. Syekh, di mana kata isyarat? Kenapa anda melewati lampu? Nah, jawabannya apa coba? Anak akbar minal isyarat. Saya lebih tua dari lampu merah.
Saya lebih tua dari lampu merah itu. Lam tulad anta wa ana mawjud. Bal lam yulad abuka. Kamu belum lahir, saya sudah ada. Bahkan ayahmu pun belum lahir, saya sudah ada sini. Tidak ada lampu merah. Masa saya harus hormati lampu merah? Saya lebih tua. Tidak bisa begitu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Ini akliyatnya para pelanggar. Seperti yang saya katakan tadi, saya sering melanggar tapi tidak apa-apa. Hari ini kan ini logika rata-rata orang yang tidak mau menaati aturan yang sudah ditetapkan. Jangan takut, bahkan Allah mustahil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aturan itu, taat itu dalam keadaan suka dan tidak suka. Ini bayat kita ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan suka dan tidak suka. Jadi bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nusyrika billahi syai'an. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sampai pada nukta poin klausul lainnya itu wa an nasma'a wa nuti' fil mansyati wal makrah, bahwa kami mesti taat di dalam keadaan senang dan tidak senang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya sengaja buat contoh ini supaya lebih paham. Donatur tidak bersedia tuh kan? Tidak kan? Sedih kalau sedih tidak saya selesaikan. Alhamdulillah. Hayyakumullah barakallahu fikum. Jadi ini kaidah besar, segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita sudah bikin contoh, sudah sebutkan contohnya sangat banyak. Dan itu masuk dalam bab jual beli, masuk dalam bab pinjam meminjam, masuk dalam pernikahan, dalam talak, dalam cerai dan sebagainya, masuk semuanya. Bahkan dalam ibadah sekali. Segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Sampai ke masalah adab dan akhlak. Kadang-kadang orang, antum nanti jadi direktur misalnya. Direktur kan bebas memerintah anak buahnya kan. Tapi jangan sembarang memerintah. Jelas, nanti bersedih orang. Jelas saja. Misalnya antum direktur sebuah sekolah, lalu ustaz sana itu jadi gurunya. Tiba-tiba antum di depan dia sedang bicara dengan murid-muridnya, kamu tidak kerjakan apa yang saya suruh. Tidak boleh. Walaupun Tuhan itu. Cuman yang seperti ini mudarat atau tidak? Mudarat. Jelas ya? Makanya kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ada orang yang berbicara dalam sholat kan? Ada kan? Seharusnya dia marah kan? Tapi enggak. Dipanggilnya sampai-sampai Al-Hakim bin Muawiyah itu mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman khairan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma naharani wala qaharani. Tak pernah menghardik saya. Badai pelanggaran besar dalam sholat bicara, orang dewasa bicara dalam sholat pelanggaran besar. Tapi bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu dalam menegur pun kita dalam memerintah tidak ada ini. Antum kalau jadi presiden, ada rencana jadi presiden. Nah, misalnya antum jadi presiden nanti, saya menteri agamanya. Sekarang kan antum di bawah, besok saya di bawah, ya kan? Jangan mentah-mentah. Jangan mentah-mentah. Nanti dapat orang dasman, lupa bikin bapak dasman. Nah, ini ustaz mungkin tidak ada bapak. Ini juga salah satu cara yang akan merusak. Makanya Umar bin Abdul Aziz, kenapa dia sukses? Silakan dibaca sejarahnya. Ketika dia diangkat jadi khalifah, dia panggil ulama-ulama besar. Di antaranya ada Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah, dan Kharijah bin Zaid. Nah, Urwah menasihati. Ini nasihat penting ini bagi yang akan menjadi pemimpin, apun jadi gubernur nanti. Hah? Insya Allah gitu. Patut, karena kita lebih banyak menentukan adab daripada ilmu. Ilmu itu mudah daripada mana adab. Adab itu lebih sulit. Tetapi adab bisa berbuat banyak yang tidak bisa dibuat oleh ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagaimana ini, antum jadi gubernur ya. Nah, saya jadi menteri tadi ya. Jadi jangan Urwah bin Zubair.
menasihati Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat. Orang yang lebih tua darimu, wahai Amirul Mukminin, pandanglah dia seperti ayah dan ibumu. Kalau sempat antum jadi presiden, menteri agamanya ayah antum, gimana kira-kira? Hah? Bisa sanggup? Hei, sama ya? Nah, begitulah lebih kurang. Artinya mungkin nanti di antara pegawainya, menterinya, presiden, gubernurnya ada orang yang lebih tua dari dia. Maka dia, walaupun dia Amirul Mukminin, khalifah, mesti memposisikan dia sebagai ayah dan ibunya. Yang tak boleh dia hardi, yang tak boleh dia mati. Jelas ya? Karena jadi pemimpin itu bukan harus pandai hardi, tidak. Bukan pandai menuding, tidak. Bukan yang pandai menghukum, tidak. Nabi kan tidak pernah mukul orang, kan? Pernah mukul orang? Nabi pernah mukul orang? Tidak pernah, kecuali had min hududillah. Kecuali ada had yang dilanggar, seperti orang berzina. Itu pun Nabi waktu itu mencoba untuk tidak menerima laporannya. Tapi dia maksa juga memberikan laporan saya berzina dan ikrar, akhirnya dihukum. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, atau dalam berjihad fisabilillah. Dia tidak ngerti jadi pemimpin itu harus pandai hukum, tidak, harus pandai menghadiri, tidak, harus pandai menunjuk-nunjuk, tidak mesti pemimpin. Nah yang kedua katanya, yang sebaya denganmu jadikan seperti teman dan saudara. Kita sangat butuhkan teman. Sebab kita memimpin kan tidak selamanya, apalagi di Indonesia ini hanya dua dia. Siapa yang mau usahakan sampai 3 nanti. Yang mau lagi sampai seumur hidup. Semua. Dan yang kecil lebih muda darimu jadikan seperti anak atau keponakan. Nah kalau begini pemimpin akhir aman itu. Cuma kan belum ada, karena kondisi kita memang sebagian besar dari umat ini tak mau belajar agamanya. Sah? Betul? Lalu kita dipaksa untuk berdakwah mengikut selera orang mayoritas, betul? Sekarang kan hipotesa dakwah pada umumnya ikut selera mayoritas. Artinya bagaimana masyarakat seperti itulah kita dakwakan, tidak bisa. Karena sebagian besar tidak belajar agama. Akidahnya diambil dari mana? Al-Quran dan hadis tidak. Ibadahnya juga banyak mengikut orang tua dan nenek moyang. Belum lagi keyakinan syirik yang dia tak sadar, yang harus kita sadarkan. Yes, dan itu perlu dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, tetapi tetap tegas dan sampai apa yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini bermanfaat. Dan kaidahnya tadi, jangan sampai ada mudarat yang ditimbulkan. Tak termasuk buat aturan, buat undang-undang, jangan sampai menimbulkan mudarat. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Sekiranya sangat jelas. Tidak ada perlu pertanyaan. Ada juga. Oh ya silakan Ustaz. Nah. Ya kalau mudarat yang tidak sengaja, tidak dosa insya Allah. Cuman kalau ada kerugian yang ditimbul, bisa saja dapat hukuman ganti. Misalnya, antum dari yang dengar ternyata ada yang rusak di sebelah, maka harus mengganti. Untuk dosa insya Allah tidak dosa kita, karena tidak tahu kita, tidak sengaja. Misalnya, antum mungkin mengira orang merokok sekarang, kan? Dia itu menganggap rokok itu halal. Apa sebab? Karena banyak yang masih, ustaz yang masih merokok, dia anggap. Dan dia tidak merasakan atau mengatakan rokok itu hanya sekedar makanan biasa. Sebagaimana orang makan permen depan umum, juga dia tulisan rokok depan umum. Toh juga asap sate juga ada katanya. Tidak ada melarang. Itu asap sate, asap knalpot dan sebagainya. Dia bukan pakai, orang tidak beriman kan pakai kias semuanya. Analogi menurut keinginannya. Makanya beda antara ilmu dengan hawa, dengan keinginan. Makanya agama ini tidak cukup dengan kecerdasan.
Kalau seandainya cukup kecerdasan, Fir'aun lebih dulu beriman. Abu Jahal lebih dulu beriman. Maka cerdas tidak cukup, ilmu itu mesti dituntut. Jadi selama tidak disengaja, insya Allah tidak dosa. Nah, wallahu a'lam. Tapi hal-hal yang diakibatkan kalau terbukti karena pekerjaan kita ada kerugian, misalnya sekarang orang antum nabrak, ada yang sengaja nabrak orang? Enggak kan? Ada yang sengaja enggak nabrak orang? Enggak kan? Masa ada yang sengaja terpakan? Jangan, yang ada orang gila yang enggak sengaja. Cuman akibat yang tidak dia sengaja itu, dia sudah ikut rambu-rambu jalan sebelah kiri di jalur sepeda motor atau jalan ini, kita tidak ikut aturan. Ternyata ada orang yang tidak ikut aturan, dia tabrak. Kalau kita kan sistem aturan kita kan siapa yang nabrak kan tidak dikaji siapa yang salah dulu, siapa yang nabrak, kita nabrak. Saya pernah itu diperas oleh orang di sana. Awak ada berhenti 3 menit berhenti. Tiba-tiba dia datang di belakang, bukan berhenti mendadak. Sudah sempurna berhentinya. Dia pakai motor di belakang. Dia bilang, bapak yang salah. Loh, saya yang salah, itu yang nabrak saya di belakang. Bapak lebih besar dari saya. Jadi yang lebih besar tetap salah. Nah kalau gitu, kalau kita yang menyelesaikan nanti kelahi kita. Lebih baik kita ke polsek aja, karena depan ada kantor polsek, kita situ selesaikan, tidak ada masalah. Kan polisi lebih adil daripada kita. Kita pasti keinginan masing-masing kan. Saya tetap berkata bahwa saya tidak salah, dia memaksa dia tidak salah. Selesai. Ya enggak. Ayolah kita ke kantor polisi. Ternyata dia yang lari. Mungkin tidak ada SIM-nya orang lain. Karena bukan kecuali mendadak ditabrak orang belakang. Itu ada unsur kesalahan kita. Ini enggak. Ada 3 menit yang berhenti. Karena ada truk yang sedang muter kan. Di lama itu. Ada 3 menit. 3 menit lama enggak untuk di lalu lintas? Lama ya? Itulah orang kita di sini. Dan kejadian yang sama pada saya alami di lampu merah di Riyadh Arab Saudi, ditabrak oleh anak muda. Iya, preman tanggung ini kan, tabraknya. Dia langsung keluar minta maaf, mohon maaf, kemudian katanya saya yang salah. Iya, karena apa? Karena kita sudah berhenti. Itu bedanya orang yang ikut nafsu dengan ikut aturan. Kalau mereka di sana walaupun banyak pelanggar, tapi ketika bersalah mereka tidak susah untuk ngaku. Itulah beraninya mereka. Jadi dia tabrak, kasusnya sama, awak dah berhenti. Nah, ditabrak saya di kantor, dipaksanya kita ngaku salah. Kalau di sana tidak, langsung dia keluar minta izin, minta maaf. Akhirnya dia nanti diajak ke rumahnya ngambil duit. Saya tidak bawa duit, tapi kalau tuntun bersedia, ayo ke rumah saya, ikuti saya. Dia jangan lambat-lambat kita ke belakang. Karena melihat seperti itu, dia bilang berapa ganti? Saya nggak tahu, terserah aja. Akhirnya dia kasih apa? Dia kasih sekitar 300 rial. Nanti kalau kurang, ini nomor saya dikasih 2 nomor. Alhamdulillah berlebih. Kalau lebih ambillah katanya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau tidak sengaja, tidak berdosa. Dari sisi dosa ya, cuman kerugian yang ditimbulkan mesti kita tanggung. Jelas, itulah risiko. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.